Baik, mulai saja pada kesempatan ini, kita akan, eee, memasuki semester yang mata kuliah ini akan kita sampaikan ya, adalah mata kuliah yang dulu menggantikan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang diintegrasikan pada mata kuliah Matrikulasi Fundamental Bisnis dan, eee, mata kuliah ini diberi nama itu analitika bisnis atau business analytics. Saya minta izin ya untuk sharing ya, apa saja yang akan kita bahas di dalam temuan selama 7 kali ya, karena ini 2 satuan kredit ya, bersama tim ya, dalam hal ini Pak Hermawan dan juga Ibu Linda ya, yang selama 7 kali pertemuan atau 28 jam, 28 kali 50 menit ya, bukan 28 jam, untuk diskusi dengan Anda terkait dengan analitika bisnis. Saya share dulu. Apakah terlihat, teman-teman sekalian? Lihat ya? Lihat lihat, Bro. Baik, saudara sekalian, eee, mata kuliah ini 2 SKS ya, yang bergabung bersama saya nanti Ibu Linda, dan Hermadi. Nanti masing-masing akan membahas kaitannya dengan, analita analitika deskriptif dan analitika prediktif serta, prediktif. Saya lebih, memberikan gambaran ya tentang apa itu analitika bisnis ya, dan cakupan-cakupan yang hendak kita pelajari, serta memberikan penugasan tentang, bisnis analitik dan implementasinya di organisasi bisnis. Serta nanti, di pertemuan terakhir teman-teman akan diminta untuk presentasi ya, tentang, state of the art ya, dan implementasi analitika bisnis yang akan kita bahas ya pada nanti di pertemuan ke-7 masing-masing Anda dalam kelompok itu akan tugas. Baik, itu yang, saya dari Bu Linda nanti lebih banyak pada aspek deskriptif analitik ya, sedang, Pak Herman ya itu akan hal yang kaitannya dengan prediktif analitik. Baik, yang pertama kali nanti kita akan bahas ya adalah overview dari analitika bisnis. Saya akan mengacu ya kalau teman-teman mau any books on information system, biasanya ada satu isu tentang decision support system atau isu tentang management support system ya, yang biasanya mengenalkan tentang apa itu business intelligence dan apa itu business analytics. Itu bisa Anda baca di buku Business Driven Information System-nya, Paul Witz ya. Saya ambil ternan nanti bisa dilihat ya. Kemudian bukunya Loudon and Loudon itu di, eee, chapter 12 ya, dan bukunya O'Brien juga di chapter 6, itu mengenalkan sedikit tentang apa itu, analisa bisnis. Dan kalau Anda mau lebih dalam ya, karena ini books on, analytical business, itu adalah bukunya saudara, 3 orang itu ya, itu, apa namanya, Sarda, Dellen, dan Turban. Ini pun, dari tahun ke tahun ada bukunya, jadi karena yang ada PDF saya ini, ya saya gunakan ini. Tapi ada yang 2020, itu bukan lagi, business intelligence, analytic and data science ya, tetapi lebih kepada, apa, pembahasan tentang namanya analitik ya, and artificial intelligence. Jadi dia lebih
mengarahkan ya bahwa, AI sudah digunakan untuk either descriptive analytic, predictive analytic, maupun, eee, prescriptive analytic ya. Dan itu di bukunya yang sama STT, tapi tahun 2020 sudah mulai, diperkenalkan tentang di edisi yang terbarunya juga sudah ada sebenarnya, hanya saya juga nggak punya PDF-nya. Nanti saya akan introduce itu masing-masing ya, terkait dengan aspek. Jadi any books on information system contohnya 3 ini, nanti Anda akan gunakan untuk bisa mendalami dasar tentang apa itu, eee, analitika bisnis ya, dan secara khusus nanti akan saya tugasi Anda untuk juga melihat ya di, karyanya Sarda Dellen dan Turban serta mungkin, Evans juga bagus, itu ada buku tentang bisnis analytics. Heeh, itu yang kita akan jadikan acuan sebenarnya ya, sebagai satu buku acuan ya, tetapi sebenarnya any books on business analytics bisa digunakan ya di dalam pertemuan-pertemuan kita. Nah, 3 buku ini buku tentang MIS yang tadi saya katakan ya, ini, versi-versi terbarunya kecuali, bukunya Loudon nggak ada ya. Kalau yang Kenneth, Loudon and Loudon ya, dan punya saudara Verstrepen ini bahkan sudah ada versi-versi terbarunya, sedang bukunya saudara O'Brien ini nggak ada. Buku yang ini sama sebenarnya, tetapi nanti akan ada tambahan yang artificial intelligence di dalamnya, itu bisa digunakan ya sebagai acuan. Nah, atas dasar acuan buku ini nanti, saudara sekalian akan diajak untuk memahami berbagai aspek itu ya. Jadi kita hari ini akan mencoba, melihat ya, apa itu analitika bisnis ya, dan apa itu intelijen bisnis atau business intelligence ya, dan business analytic. Ada yang membedakannya secara tegas ya, ada yang, justru secara umum kalau buku ini menganut bahwa business intelligence itu a subset of business analytic. Business intelligence itu lebih kepada upaya untuk bisa mengetahui ya, apa yang telah terjadi ya dari satu aktivitas-aktivitas atau dari satu bisnis proses yang ada di dalam suatu organisasi. Jadi kita akan bisa melihat what has been done in atau one or more business process or the whole business process in the full. Jadi kita bisa melihat kira-kira ya, apa yang sudah terjadi ya di bisnis itu dari, waktu tertentu sampai saat ini ya. Jadi apa yang sedang terjadi, apa yang telah terjadi. Oleh sebab itu biasanya dia digunakan untuk performance monitoring ya. Biasanya bisnis intelijen itu ditandai dengan banyak menggunakan kalau dalam sistem itu, dashboard ya, dan, scorecard ya. Jadi, biasanya orang cenderung untuk bisa, menampilkan, eee, laporan itu dengan visualisasinya ya. Hal-hal yang penting mungkin bisa ditampilkan dalam angka-angka besar gitu yang menyolok ya, seperti dalam satu dashboard kita melihat angka-angka yang penting. Itu bisa max, min, atau rataan yang menunjukkan performance ya, persentase kemajuannya. Bisa dinyatakan dalam gambar ya, katakanlah kemajuan satu, activity itu dilihat dari bergeraknya speedometer gitu ya, yang ditunjukkan dengan angka percentage ya, menunjukkan kinerja tertentu ya, atau banyak lain lah, cara untuk memvisualisasikan ya informasi. Sehingga orang, bisa langsung memonitor ya perkembangan atau capaian dari satu key performance indicators ya, dari satu, katakanlah, proses bisnis tertentu atau function bisnis tertentu ya, atau, key performance indicators tertentu itu bisa dimonitor, bisa dilihat ya, dan cara penyampaiannya biasanya seperti itu dalam bentuk laporan yang sifatnya, kesimpulan dan laporan yang sifatnya apa namanya
pengecualian. Dan itulah, makanya bisnis intelijen itu dicirikan ketika kita menggunakan data masa lampau hingga kini untuk bisa, memonitor ya perkembangan satu bisnis proses atau lebih atau perkembangan dari suatu bisnis ya. Sehingga kita tahu apa yang sudah terjadi dan apa yang sedang terjadi ya, dan biasanya dibantu dengan, pengayaan data visualisasi. Ya, umumnya memang untuk reporting, monitoring ya, jadi, berupa laporan kesimpulan dan laporan pengecualian. Jadi biasanya bisnis intelijen itu dicirikan dengan adanya, descriptive analytic dan diagnostic analytic. Nah, di sisi yang lain, ini merupakan bagian dari business analytic ya. Kalau business analytic is not only, using the descriptive analytic or diagnostic analytic, tetapi juga dia, menggunakan biasanya predictive analytic ya. Jadi kalau predictive analytic ini lebih, digunakan untuk mengetahui what will happen ya, apa yang akan terjadi gitu ya di kaitannya dengan satu proses bisnis atau lebih dari satu proses bisnis atau bahkan secara keseluruhan dari proses bisnis firm itu. Kita bisa memprediksi ya dari sisi time series itu kira-kira, gimana ke depan ya kondisi dari bisnis proses itu. Itu, biasanya kalau kita menggunakan predictive analytic. Begitu juga mengetahui kira-kira mengapa itu nanti akan terjadi gitu, jadi bisa diketahui seperti itu. Ya, dengan menggunakan predictive analytic. Itu mulai dengan statistika modeling ya, eee, yang biasanya ya bisa digunakan untuk mempredik ya, mulai dari regression model dengan keanekaragaman, regresinya ya. Kemudian berbagai model-model lain lah ya di dalam statistik. Nanti itu akan dibahas. Di descriptive analytics bukan tidak ada penggunaan statistik ya, tapi umumnya memang statistik deskriptif ya. Yaitu bagaimana mengetahui kecenderungan data gitu ya, ya itu seperti apa ya, kemudian sentral tendensinya biasanya dilihat dari sana. Itu bisa jadikan ukuran-ukuran untuk bisa mengungkapkan data secara deskriptif. Atau seperti biasa ya, max, min, average ya, standar deviasi ya, itu bisa jadikan ukuran-ukuran untuk menyampaikan ya kondisi bisnis secara deskriptif. Nah, itu biasanya dan dibantu biasanya dengan data visualization, dengan, gambar means thousand words katanya ya. Jadi, gambar itu memang mempunyai nilai yang lebih ya, dari hanya sekedar disampaikan secara deskriptif, dibantu oleh visualisasi. Dan nanti juga kalau teman-teman ini akan akrab itu di dalam penulisan tesis untuk mendeskripsi sesuatu biasanya kita membuat tabulasi dan membuat data visualisasi. Dan di dalam pengambilan keputusan juga demikian. Ya, hanya memang umumnya ditampilkan dalam dashboard, kemudian bisa dalam scorecard, ya, dalam chatbot dan lain sebagainya. Kemudian, itu di minggu pertama saya akan bincang-bincang tentang itu tadi, yang hari ini ya, tentang apa itu BI dan apa itu BA. Ya, BA itu bisa, eee, bisa deskriptif analitik dan itu specifically dipanggil dengan nama sebutan BI ya. Ada juga yang predictive analytic ya dan prescriptive analytic. Itu yang kita akan bincangkan nanti secara umum konsepnya ya. Dan nanti pada minggu kedua kita terjun untuk bahas tentang bisnis intelijen, khususnya terkait dengan model statistik yang digunakan, umumnya adalah statistika deskriptif, dan bagaimana melakukan data visualisasi. Ya. Dan karena cikal bakal dari pemanfaatan BI dan pemanfaatan BA itu akan, sangat didominasi oleh bagaimana kita bisa mengoptimalkan data, ya, maka pemahaman kita tentang bagaimana me me ya, data dalam suatu data manajemen, ya, dan kemudian bagaimana memfilternya, ya, baik melalui proses ETL, ya,
tata cara lain kita bisa tidak mengganggu ya database originalnya ya atau database yang berkaitan dengan transaksinya. Tetapi difilter sedemikian rupa untuk kemudian ya atas dasar apa yang diperlukan, atas dasar itu nanti kemudian akan dimanfaatkan untuk kepentingan pengolahan datanya, penggunaan analitikanya ya. Apakah deskriptif analitik ataukah prediktif analitik atau preskriptif analitik semuanya sangat membutuhkan data yang valid ya, data yang diyakini kebenarannya, dia bukan sampah gitu ya. Dan itu diorganisasi sedemikian rupa ya, dalam satu konsep namanya data warehouse ya. Data warehouse ini yang kemudian dimanfaatkan datanya, di-query oleh, program ya dan dimanfaatkan, oleh, aplikasi ya dan sistem ya dengan menggunakan model ya. Modelnya apakah model deskriptif analitik ya, apakah model prediktif dan preskriptif analitik. Kalau itu deskriptif ya dan memanfaatkan, data visualisasi banyak itu, umumnya ciri dari BI ya, atau setidaknya juga diagnostik, dia bisa menjawab mengapa itu terjadi gitu ya. Itu, bisa dilakukan ya dengan apa yang disebut sebagai business intelligence. Mohon maaf saya minum. Kemudian, itu di minggu kedua akan dibahas oleh Mbak Linda. Ya, Mbak Linda ini S1-nya statistik, S2-nya ilmu ekonomi dia babi high di statistik ya. Kemudian S3-nya di ilmu ekonomi pertanian juga, juga lebih banyak di pendekatan-pendekatan dengan menggunakan ekonometrik. Jadi beliau memang ahlinya lah di bidang yang memerlukan analitika ya. Dan, memang ini lulusan IPB Tulen ya, S1-nya IPB, S2 IPB, dan S3-nya IPB ya. Beliau mahasiswa PMDSU tetapi memang lamban karena tidak dalam bidangnya ya, ekonomi pertanian, beliau di situ. Nah kemudian, nanti ya, beliau juga akan membahas tentang isu terkait dengan, data warehousing juga. Mungkin beberapa hal juga ini diambil oleh beliau juga, saya belum tahu kesepakatannya yang terakhir antara Pak Herman dan Bu Linda ya, tapi nanti juga akan terlihat. Tapi materinya sama ya, akan dibahas berikutnya tentang predictive analytic ya. Predictive analytic ini banyak sekali juga nanti dilihat book-nya, tapi yang kita akan bahas yang biasanya, belum banyak dibahas kalau statistik for bisnis biasanya hal-hal semacam ini tidak terlalu dibahas, maka kita ambil hal yang kaitannya dengan data mining proses, dengan bagaimana kalau kita mau melakukan, analisis terhadap teks ataupun, informasi yang, terletak di web page atau di sosial media. Nah, bagaimana kita bisa memanfaatkan alat analitik untuk melakukan hal itu. Nah, ini, semuanya akan dibahas oleh Pak Herman atau mungkin juga Bu Linda ya, saya belum ini ya, tetapi secara umum ini akan, dibahas sebenarnya ada di chapter 4 dan chapter 5 itu ya, kalau Anda menggunakan bukunya STT ya, yang, bukan 2020 ya, yang 2018 ya. Kalau 2020 pendekatannya sudah lain, dia sudah pakai AI. Tapi samalah ya. Kemudian, yang berikutnya adalah pembahasan tentang prescriptive analytic. Kalau predictive analytic lebih kepada what will happen gitu ya. Ya, atau why it will happen gitu ya. Itu bisa ditanya dengan menggunakan predictive analytic ya. Sedang prescriptive analytic ya itu lebih kepada, bagaimana sih solusinya? What should I do? Ya. Why I should do it, ya, itu bisa dijawab ya dengan prescriptive analytic, yaitu biasanya menggunakan model optimasi, mohon maaf ini salah, optimation ya. Dari model optimasi dan model simulasi. Ya, jadi, model optimasi ini pada prinsipnya ya bisa jatuh dalam maksimasi atau minimisasi. Jadi banyak menggunakan ilmu manajemen ini ya,
Management Science itu ya, OR ya, Operation Research ada di situ, optimization. Bagaimana kita bisa mengoptimalkan gitu ya, output gitu ya dari, keterbatasan resource. Bisa memaksimasi profit ya, bisa meminimisasi, apa namanya, cost yang bisa dilakukan di dalam kegiatan deskriptif, analitik ya, jadi optimization. Dan bisa juga kita memanfaatkan berbagai simulasi ya, ya dengan agar ada dynamic gitu ya, kalau ada kondisi yang berubah ya, apa yang bisa dilakukan ya, dengan perubahan-perubahan itu simulation ya, nanti mungkin juga membahas sampai pada simulation Monte Carlo atau apa. Jadi ini, esensinya adalah menggunakan karena pada prinsipnya analitika bisnis itu tadi, menggunakan any tools in analytic ya, di dalam mentransform data menjadi informasi. Nah, analitiknya itu apa? Ya semua hal yang nanti dikaitkan dengan alat ya, apakah itu alat atau prosedur, apakah itu matematika, apakah itu statistika, apakah itu ekonometrika, apakah itu preparation research and science management, apakah itu decision teori ya, artinya adalah sebuah model yang bisa saja mendukung descriptive analytic, predictive analytic, dan prescriptive analytic itu akan digunakan ya di dalam mentransform data jadi informasi, jadi apa, pengetahuan dan jadi insight yang nanti digunakan untuk mengambil keputusan. Jadi kalau kita lihat ini, ujungnya sama dengan information system. Jadi kalau di dalam perjalanannya nanti memang, eee, business analytic, ya, business intelligence itu adalah information system sebenarnya konsepnya ya. Hanya kalau kita sebut business intelligence dan business analytic, melekat di dalamnya penggunaan alat analitik, apakah itu deskriptif, ya, apakah itu prediktif dan preskriptif. Kalau itu deskriptif dan diagnostik, ya, disebutnya business intelligence, digunakan untuk memahami apa yang telah terjadi di dalam bisnis itu. Kira-kira mudahnya begitu ya. Dan kemudian, yang menggunakan, prediktif dan preskriptif analitik adalah, sistem yang kemudian diharapkan ya dengan data masa lampau hingga saat ini, bisa digunakan untuk memprediksi apa yang akan terjadi ya terhadap bisnis tersebut dalam waktu ke depan gitu ya. Kemudian juga yang, preskriptif juga begitu. Jadi bagaimana dengan menggunakan data masa lampau hingga saat ini ya, kita bisa, me mempredik juga kira-kira solusinya apa yang bisa digunakan untuk memecahkan masalah itu, ya. Maka, namanya preskriptif, namanya aja prescription ya. Prescription itu semacam, apa, semacam resep lah ya yang diberikan untuk menjawab masalah itu pakai apa. Nah, kayaknya adalah prescriptive analysis. Itu yang kita, akan bahas totally seperti itu ya. Nah, dipecah ya menjadi, hal yang kaitannya dengan BI dan dipecah dengan hal yang kaitannya dengan BA, business analytics ya. Mencakup, tadi optimasi dan simulasi dan yang terakhir adalah tren ya dari biasanya ini AI ya, penggunaan big data atau integrasi dari semua teknologi yang ada yang, bisa digunakan, sebagai alat analitik merubah data jadi, informasi tersebut, baik sifatnya prediktif maupun sifatnya preskriptif. Dan, nanti terakhir ya, jadi mulai hari ini Anda diberikan tugas sebenarnya individually untuk nanti mereview ya, apakah, SDT ini chapter 1 ya, chapter 1 aja jangan banyak-banyak, diresume aja ya, supaya mendapat pemahaman secara menyeluruh what is business analytics. Atau di bukunya yang lain nanti kita, sajikan juga punyanya Evan ya. Ya, itu juga, apa, bisa Anda observasi, Anda lihat dan lah kira-kira, cakupan dari analitika bisnis itu seperti apa. Itu juga chapter 1 saja jangan banyak. Dan kemudian mengobservasi ini individualnya jadi ada 2 ya, kalau tadi boleh pilih ya
katakanlah di sini ada 16 orang ya 8-nya yang, STT, 8-nya lagi yang punyanya Evans ya, untuk dibuat resumenya ya, dan kemudian masing-masing dari semua anggota ini ya nanti akan melakukan observasi ya terhadap, bagaimana analitika bisnis itu diimplementasikan, in business, firm ya. Boleh Anda bebas ya melihat perusahaan apa dan bagaimana di perusahaan itu diterapkan, either BI secara khusus atau BI/BA secara umum atau BA ya secara menyeluruh yang termasuk di dalamnya ada BI. Ya, itu, tugas individualnya dan nanti, di pertemuan terakhir ya, saya akan memimpinnya untuk mendiskusikan state of the art. Tentu saja ketika kita bicara state of the art sudah termasuk di dalamnya bicara current research. Karena state of the art itu adalah kats ya, dari pengembangan dan perkembangan dari business intelligence dan business analytics. Jadi teman-teman nanti buat state of the art termasuk di dalamnya current research ya. Dan kemudian tentu saja adalah bagaimana serta implementasinya ya untuk kepentingan bisnis. Nah, itu kelompok. Jadi dengan anggota masing-masing tadi sudah mendapat gambaran secara umum tentang analitika bisnis ya, dan masing-masingnya juga sudah mengamati ya, observasi ya, mengobservasi dari penerapan, BI atau BA di perusahaan, maka diharapkan nanti berkumpul ini ya, tentu saja sudah bisa mendiskusikan kira-kira apa yang mau dilihat. Apakah function bisnisnya, jadi katakanlah, state of the art ya, dan implementasi BI/BA di ya, fungsi bisnis tertentu disebut mulai dari, katakanlah, human resource gitu sampai ya pada di marketing gitu ya, kalau mau lihat fungsional. Atau kalau lihat bisnis industrinya ya katakanlah mulai dari, di industri apa begitu ya, di perbankan ya atau di, retail atau di katakanlah restoran atau bentuk-bentuk yang lain, nah itu bisa dekati seperti itu, ya. Silakan saja memilih topiknya sendiri disepakati dengan teman. Ya, saya kira itu yang kita akan pelajari dan kita itu, apa namanya, nanti akan membahas ini, nanti akan saya ulang kembali. Saya persilakan terlebih dulu kalau ada tadi ada yang raise hand ya, silakan untuk menyampaikan, yaitu ada dua siapa yang raise hand? Tutupnya dulu ya, nggak kelihatan. Yaitu Mas Makasih, Pak. ya Mas, Hasbi ya. Nah, yang lain ada? Oke, Mas Hasbi dulu. Mau nanya lagi, Pak. Tadi apa ya, Pak? Saya lupa, saya nggak kurang nangkap, Pak. Oke, nanti dijelaskan kembali ketika saya ya. Ada yang Oke, lain? Pak. Silakan. Oke, kalau tidak ada kita masuk lagi kalau begitu ya. Saya share. Jadi kalau di sini ya Anda itu mulai hari ini sudah mendapat tugas, nanti silakan basisnya kelompoknya kalau itu tugas kelompok. Tugas yang individualnya Anda melakukan overview terhadap 2 buku ya. Bukunya adalah, bukunya Evans ya, itu boleh pilih maksudnya. Jadi individual katakanlah kalau teman-teman ini jumlahnya berapa ya, total? 29 kalau dibagi 5 berarti ada 6 kelompok ya. Ada 6 kelompok, ada yang kurang nanti ya, 4 orang sebetulnya, nggak. Jadi ada 6 kelompok, 6 kelompok itu, nanti yang 3 kelompok ya, pakai bukunya Evans, mana bukunya nanti saya perlihatkan dan saya share PDF filenya, chapter satunya aja gitu ya. Kalau yang lain nanti, kalau Anda minta bukunya saya share semuanya juga ya. Jadi langsung aja habis kuliah minta supaya nggak lupa saya, semua yang Anda minta akan saya, penuhi ya, terkait apa yang saya sampaikan sekarang. Jadi masing-masing individu itu membuat resume dari chapter 1 ini. Baik bukunya Evans ya, maupun bukunya,
Sarda tadi, SDT tadi ya. Nanti bukunya saya tunjukin. Nah, pilih ya yang tentu saja yang karena itu 29, yang 15 orang ya itu bukunya Evans umpamanya atau bukunya SDT, yang sisanya bukunya, saudara SDT atau saudara Evans. Jadi masing-masing mengkaji 2 buku itu, nanti bisa ditukar gitu kalau ini yang bukunya ini yang bukunya itu, nanti bisa ditukarkan di antara teman-teman yang mau sharing, hasilnya gitu supaya bisa baca semuanya. Nah, kemudian masing-masing individu melakukan observasi terhadap implementasi BI/BA ya di bisnis ya, di dunia bisnis. Apakah Anda mau lihat di fungsi bisnis tertentu ya, berarti at any industry gitu, atau justru melihat di industrinya ya, di katakanlah industri perbankan, di industri retail ya, di feed bukan industri ya, di perbankan, di retail ya, di apa namanya, restoran ya, atau apapun lah yang kemudian Anda pilih ya. Bisa saja di function ya, di fungsi-fungsi bisnisnya ya. Marketing ya, kemudian human resource ya, karena ada marketing analitik, ada HR analitik ya, ada macam-macam juga. Depend on business function, ada yang menggunakan pendekatan itu bisa. Nah, coba lihat itu individually. Nanti di akhir ini ada sesi 7 itu Anda akan presentasi kelompok. Nah, kelompok ini, masing-masing kelompok tentu saja mendiskusikan dengan anggota kelompoknya untuk menyampaikan state of the art dari BI/BA dan implementasinya di dunia industri tertentu. Jadi kalau atau di sektor tertentu atau di apa gitu ya. Tentu saja antara state of the art-nya dengan itunya sama, implementasinya di sini dan state of the art-nya ya dikaitkan dengan itu. Supaya tidak terlalu meluas, kalau luas ya banyak sekali nanti. Jadi pilih ya, yang lebih sempit lah supaya merucut. Anda tahu perkembangan state of the art BI dan BA secara menyeluruh khususnya di area itu, dan kemudian Anda bisa melihat implementasi dan BI dan BA di area itu. Ya. Nanti didiskusikan, saya ngawal sebagai moderator dan memberikan masukan. Kira-kira seperti itu. Ya. Saya silakan Mbak Nabianka. Oke, jadi tolong bedakan tugas individu dan tugas kelompok. Kelompoknya nanti Anda bentuk sendiri ya, yang tadi 29 berarti kira-kira 6 kelompok. Ya. Kemudian yang tugas individu itu adalah meresume buku chapter 1 ya, bukunya SDT dan bukunya Evans ya. Tapi tidak dua-duanya ya. Yang 13 orang ngambil bukunya Evan katakanlah, yang 13 orang, 15 sama 14 ya. 14 ngambil bukunya Evan, 15 ngambil bukunya SDT gitu ya. Itu yang Anda resume, itu tugas individu ya. Jadi tugas individu ada 2, meresume dan mengobservasi penerapan. Ya, mengobservasi penerapan ya dari BI/BA. Maksud saya itu atau ya BI berarti spesifik Anda mau BI aja atau BA menyeluruh, BA secara umum gitu ya. Lihat BA secara umum berarti. Atau bahkan topik dari BI dan BA. Katakanlah penerapan big data analitik aja yang Anda pasti boleh. Jadi pokoknya termasuk di dalam BI, termasuk di dalam BA secara menyeluruh, karena masuk BA sebenarnya sudah BI, tapi saya ingin tetap membagi aja lah. Jadi ada business agent itu yang sifatnya memang
data masa lampau sampai saat ini gitu ya, dan kemudian digunakan untuk melihat apa yang telah terjadi gitu. Itu ya bisnis intelijen. Nanti kita elaborasi lebih lanjut tentang itu. Jadi tugas pertama resume ya bagi individual. Tugas kedua bagi individual adalah melakukan observasi. Jadi masing-masing individu supaya tahu gimana penerapan BI. Masing-masing individu supaya tahu kalau mau lihat secara menyeluruh bagaimana penerapan dari BA di suatu bisnis. Bisnisnya itu bisa terserah ya, mau spesifik mau lihat function, mau spesifik lihat bidang gitu ya, di bidang perbankan, di bidang bla 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 yang lain gitu ya. Itu bebas nanti ya, silakan. Nah, sedang tugas kelompok ini lain lagi ya. Tugas kelompok itu kelompok tadi itu nanti mendiskusikan tentang atau membuat sebuah paper dan presentation kaitannya dengan state of the art ya, state of the art. State of the art itu cutting edge dari perkembangan satu bidang tertentu ya. Jadi kalau ingin tahu itu BA itu perkembangannya seperti apa sih di satu bisnis tertentu katakan dari waktu ke waktu. Itu hanya bisa dipelajari kalau kita melihat ya dari pustaka riset ya. Katakanlah ingin tahu BA mulai tahun 2000 ya sampai 2024 ya terkait dengan penerapannya di banking. Nah, Anda akan lihat tuh riset ini melakukan ini, jadi melihat perkembangannya ya BA dalam atau kalau mau lihat BA-nya secara umum dari awal BA itu muncul sampai kemudian saat ini boleh juga. Kemudian secara khusus nanti dilihat implementasinya di banking itu boleh aja. Ya, umpamanya atau di apa itu tergantung. Jadi ini mohon maaf ini harusnya koma ini tugasnya itu berupa state of the art dari bisnis analitik ya termasuk di dalamnya current research kan ya, jadi akan bisa melihat perkembangan riset nanti dengan state of the art itu dan ditambahkan dengan implementasinya. Nah, itu kita nanti kelompok melaporkan karena masing-masing sudah mengetahui tentang BI slash BA dan telah mengobservasi, harapannya nanti di dalam kelompok ini bisa diskusi menyepakati apa yang mau dilihat. Ya, lebih dalam dan ada kajian state of the art-nya. Jadi Anda diminta untuk mengkaji melalui review terhadap artikel-artikel yang ada baik di indeks oleh Scopus atau di indeks oleh Web of Science atau ngambil aja dari punyanya ProQuest gitu database-nya. Ya, Anda coba lihat kira-kira apa. Paling gampang sih dengan mencoba melihat ya bagaimana orang lain melakukan review dari systematic review orang lain, dari systematic letter atau review orang lain, kita dapat apa yang telah dilakukan orang lain tentang BI dan BA gitu ya. Itu Mbak Nabianka dan teman-teman semuanya. Jadi ada tugas individu, ada tugas kelompok. Ya, tugas individunya itu resume buku, ya. Nanti milih ya satu bagian yang sono, satu bagian yang sono, gitu ya. Kemudian yang kedua tugasnya melakukan observasi. Observasi juga tidak mesti harus mengobserv ke perusahaan. Anda bisa mengobserv di berbagai report itu yang tersedia di secara virtual ya dan bisa diakses. Kalau mau secara khusus paling gampang ya mengobservasi di tempat kita kerja sendiri untuk bisa melihat bagaimana penerapan ya BI ya atau secara umum BA mau dilihat itu di perusahaan Anda. Sedang yang tugas kelompok itu berupa menulis paper kelompok serta presentasi tentang state of the art ya dan implementasi BI/BA. Tentu saja di dunia bisnis. Itu kira-kira Mbak Nabianka ya tentang apa yang akan kita tugaskan kepada Anda gitu ya terkait. Dan itu semuanya sebenarnya itu sejalan dengan semua kita sampaikan di 1 sampai 6 dan itu tersedia di buku-buku ini. Jadi saya sudah klik ya. Nah, ini ada buku ini yang boleh Anda pilih ya.
bukunya BI-nya Dellen, atau kalau mau langsung nggak mau itu langsung yang ini. Jadi bukunya siapa ini Sarda, tetapi yang intelijen. Kalau ini memang mencakup semua bukan yang ini ya. Itu untuk ini semua. Ini buku ini dan buku ini sama sebenarnya ya. Maaf, dengan buku ini dan ini sama tapi edisinya beda. Buku ini dengan bukunya ini sama ya. Hanya edisi anu aja, yang satu edisi global, yang satu hanya dijumpai di negara asalnya gitu ya. Yang global bisa dijumpai ya. Ini yang terbaru ya, tahun 2020 edisi 11, sudah ada edisi berikutnya sih ini ya. Ini sudah isu tentang BI/BA-nya itu disebut saja sebagai analytic data science ya. Jadi bagaimana data science dan AI itu digunakan untuk kepentingan bisnis analitik. Any tools of analytic ya, atau yang sudah dalam cakupannya data dan tentu saja AI di dalamnya itu bisa digunakan untuk membantu proses pengambilan keputusan, which is itu disebut sebagai business analytic. Ya, gitu. Dan kalau Anda baca di sini berbeda dengan yang tadi, dia langsung itu bahas tentang introduction to analytic and AI. Jadi AI-nya udah masuk di awal ya. Kalau saudara bukunya Dellen yang lama itu isu yang dibahas di pertama adalah tentang apa itu BI ya. Jadi dia overview terlebih dahulu tentang BI ya dan BA ya untuk pengambilan keputusan gitu ya. Atau kalau yang di bukunya yang ini tadi ya, ini lebih apa eh, apa saya melihat, makanya saya sampai apa-apa terus. Mohon maaf ya, saya masih ada kesulitan. Kadang-kadang komunikasi dari kepala ke mulut ini masih ada penghalangnya ya. Jadi ini sama ini overview terhadap business intelligence, analytic and data science ya, yang seperti ini saya lakukan. Kemudian dia bicara tentang statistic modeling dan jadi bicara apa sih itu data, itu penting juga ya. Kemudian bicara tentang business intelligence. Anda diminta meresum ini ya. Lumayan nih kalau atau bukunya Evans. Ini yang kelompoknya nanti ada 2 ini saya nanti saya share. Ini yang buku second gitu ya. Dia itu Anda chapter 1 aja yang Anda ini kan dari Foundation of Business Analytics, khususnya kaitannya tentang Introduction to Business Analytics, itu aja yang Anda pelajari ya. Kalau mau ngambil part 1-nya juga bagus, tapi terlalu banyak nanti ya, jadi 29 halaman aja. Tapi kalau mau semuanya memang sampai halaman berikut, sampai halaman 112. Makanya saya sebut ini sebagai Foundation of Business Analytics. Oke, saya kira itu mungkin saya kembali lagi ke teman-teman yang ingin bertanya, Mas Yuliantri, kemudian Mbak Diah Ayu, ya, monggo silakan. Ya Pak, terima kasih Pak. Enggak Pak, saya mau izin bertanya yang masalah tugas individu, observasi implementasi BI dan BA itu. Itu kalau misalnya nggak ke bisnis, boleh Pak? Misalnya ke pemerintahan gitu Pak? Nggak apa-apa, kan pemerintahan juga bisnis pemerintahan. Ya. Oke Pak, Oke, makasih Pak. baik. Silakan Diah Ayu, Mbak Diah Ayu. Untuk deadline kapan lagi? Pak, itu karena ada 2 yang ikut, yang satunya dimatiin ininya. Silakan Mbak Diah Ayu. Untuk deadline-nya berapa? Apa? Ini Mbaknya ada 2 hidup itu, jadi satunya yang matiin. Enak kan kalau kuliah daring kan bisa di kamar. Deadline-nya Bapak? Oh, deadline. Semuanya deadline di akhir, Mbak. Jadi kalau kita lihat tadi kan ini didesainnya pada pertemuan 7 Anda presentasi ya. Presentasi kan masih ada masukan. Nanti deadline-nya di semua ujian berakhir ya, itu dikumpulkan baik tugas individu maupun tugas kelompoknya. Kalau di pertemuan ke-7, saya lupa itu tanggalnya berapa ya, karena harus dilihat ulang. Itu nanti adalah
mempresentasikan tugas akhir dari kelompok. Nah, semua tugas individu dan tugas akhir kelompok tadi dikumpulkan pada saat ujian akhir. Kira-kira demikian. Oke. Jelas, Pak? Saya senang kalau biasanya menyampaikan sesuatu di awal itu, yang ditanya adalah tugasnya. Berarti ingin menyelesaikan tugas, padahal yang penting substansinya. Tapi repot nanti ya kalau tugasnya tidak terselesaikan. Oke, tugasnya ini juga merupakan tidak dalam upaya mencekik saudara-saudari sekalian ya. Itu dalam rangka sebenarnya bahwa esensi dari mata kuliah ini itu bisa teman-teman eksplor ya. Dan eksplorasi itu kan memang perkuliahan ini harusnya apalagi S2 itu sudah student based learn ya. Kita hanya memberikan kerangka saja, kemudian menerima problem-problem yang dimunculkan oleh teman-teman. Jadi ada enrichment nanti. Ya, tidak pada basis itu ya. Makanya saya lebih suka ini loh sources yang ada banyak sekali. Jadi kalau saya punya folder ini khusus untuk belum risetnya ya, dari sisi buku aja banyak sekali. Jadi kalau saya coba perlihatkan kepada teman-teman, ini share ya. Saya coba perlihatkan ya. Ini saya kumpulkan umpamanya dari C. Ini ada bisnis analitik ya. Ini hanya sebagian saja, sebagian lagi saya simpan. Nah, ini kan banyak sekali ya hal-hal yang kaitannya dengan bisnis intelijen dan bisnis analitik ya. Ada di source yang lain sebenarnya, tapi lumayan lah untuk sebuah buku ya. BI tool for research. Ini sudah di sini belum? Oh, malah sedikit ini di tempat lain ya. Kalau jurnal jangan-jangan juga sedikit. Ya, ini umpamanya contoh yang digunakan untuk kepentingan pengayaan. Ini adalah pakai SLR nih. Jadi SLR orang ya yang melakukan review ya tentang business analytic, definition, technique, and application and challenge ya. Ini juga lumayan untuk memberikan tambahan ya tentang informasi yang dilakukan oleh teman-teman Liu dan Chen ya terkait dengan business analytic ya. Singkatnya, jadi dia mengeksplorasi dari ini sederhana sekali karena matematik memang baru masuk Scopus, jadi dia ini ya baru dia. Ini contohnya ini. Kemudian kalau kita lihat tadi di sini ada contemporary business analytic. Ini juga bentuk dari systematic literature review. Jadi sifatnya overview dari Raghupati. Ada dua Raghupati orang India ya. Nehi ya. Ya. Dua artikel ini lumayan juga kalau Anda ingin lihat kontemporernya sampai tahun berapa ini. Ini di buku data itu jurnal Q1 ini ya. Dia tahun 2021 kebetulan artikel ini ditulis di Agustus lalu. Ya. Lumayan memperkaya pemahaman kita karena dia mengoverview dari berbagai literatur ya. Jadi cara belajar dengan cepat dan kita memahami berbagai aspek itu adalah mempelajari SLR orang lain terkait dengan field tertentu. Itu kata kuncinya. Setelah itu kalau mau melakukan sendiri, karena lumayan loh kalau Anda memulai dari sekarang mengembangkan proposal Anda ya yang Anda tertarik, Anda melakukan kajian literatur review, itu juga bisa jadi artikel yang masuk ke Q1 itu kalau Anda mau ya. Jadi ini BI and business value. Jadi ada kajian juga comparative case study ini tentang bagaimana analitika bisnis ini apakah memang bisa meningkatkan business value. Kira-kira seperti itu. Jadi ini menunjukkan bahwa adopsi dari bisnis analitik kan sudah semakin berkembang ya. Apakah kemudian dia juga
bisa ya atau terkait dengan upaya meningkatkan value dari bisnis dan lain sebagainya. Ini hanya gambaran-gambaran saja, sifatnya dasar ini semuanya tidak merupakan hal yang advance, tetapi menurut saya menjadi penting kalau kita mengetahui lihat dari satu bidang ilmu tertentu sebelum Anda mengkaji lebih dalam ya tentang aspek itu. Ini big data and business analytics. Big data and business analytics, trend, platform, success, and application. Ya, lumayan juga ini review juga ya. Jadi apa namanya ini si Ichi Angela aja ya dari apa Nigeria nih orang-orang Nigeria. Ya. Ini lumayan kita dapat hal-hal yang dilakukan oleh orang lain terhadap itu. Nah kalau Anda tertarik saya bisa share tapi share yang ini saja yang dasar dulu ya. Nanti kalau beberapa hal yang menjadi riset nanti boleh. Baik, saya kira itu masih ada pertanyaan di antara teman-teman sekalian terkait dengan aspek ini. Oke, kalau ada. Kuliah pertama itu yang santai-santai aja, ya. Supaya memahami secara menyeluruh, ya. Jadi silakan Mas Koriba senyum-senyum, gitu ya. Mas Elsat juga. Ya. Ada any question tentang konsep? Pak Efri berasa saya sudah sehati ya, saya merasa ya. Yang Efri ya. Baik, Mas Zaid Sahul Mubarak. Mbak Nabianka masih mengacungkan tangan, saya persilakan. Ada tata cara tinjau yang lain gitu ya. Kalau Sarda kan orang komputer science ya, Turban itu orang penting lah ya. Kalau Evan itu orang bisnis, orang ekonomi ya. Jadi makanya kalau nanti dilihat agak sedikit beda jam. Meninjaunya halnya sama, halnya tentang BI. Karena memang BI itu multidisiplin. Ya, multidisiplin. Saya kan dulu orang komoditas ya. S1 saya penyakit tumbuhan. S2 saya computer science, S3 saya ekonomi. Kemudian saya mojoknya mencoba menggabungkan itu yang paling cocok ini nih. Ya, karena saya menggunakan model ya, berbagai model untuk menganalisis ya berbagai hal yang kaitannya dengan isu di komoditas pertanian. Karena S3 saya ekonomi pertanian. Jadi dengan demikian menyatu dan alhamdulillah begitu DSB saya buat satu rintisan pembentukan divisi ya namanya divisi intelijen dan analitik bisnis gitu. Kemudian mata kuliahnya juga dibangun, ada prodi digital bisnis ya. Maka kemudian saya merasa nyaman untuk menulis di area itu. Jadi semua tulisan saya itu keywordnya bisnis analitik dan saya mengusulkan professorship dalam bidang bisnis analitik ya. Baru 2023 kemarin karena memang nggak pernah ngurus sampai tua belum ngurus. Oke, kira-kira itu aja. Jadi gambarannya memang multidisiplin. Ya, bisnis analitik, bisnis intelijen itu multidisiplin yang menggabungkan ilmu statistika, ilmu ekonomi, ya, ilmu bisnis, ya, karena ini kaitannya dengan bisnis proses nanti. Kemudian tentu saja dari sisi computer science dan tentu saja aspek-aspek lain lah yang terkait dengan aspek itu. Maka sekarang pun banyak juga yang muncul itu ya di Indonesia mulai berkembang. IPB aja mendirikan saat ini apa yang disebut dengan sekolah data science yang di dalamnya bergabung orang-orang informatika, orang-orang statistika dan orang-orang math ya di dalam ya. Menjadi satu kesatuan ya, ada informatika, ada statistik, ada math. Itu kira-kira gambaran umumnya dan di tempat lain kalau Anda lihat the growing pelatihan atau peningkatan kapasitas itu areanya data analitik ya, banyak itu data analitik dan business analitik dengan berbagai penguatan ya yang seperti yang ada mulai dari
sertifikasi, itu ada, saya lihat kemarin BNSP juga mengeluarkan sertifikasi data analitik, gitu ya. Jadi untuk menunjukkan, bahwa itu dilirik dan memang the hottest career, sejak 5 tahun yang lalu itu udah salah satu muncul adalah, data science ya, atau data analitik ya, termasuk dalamnya business analytics. Itu aja sebagai gambaran Mbak Nabianka. Oke, Mas Hasbi. Ya, Mas Hasbi Ref Vivel. Sedikit Pak mau menanya untuk Tanya format nggak apa-apa Mas. Heeh. untuk format itu ada format standarnya atau gimana, Pak? Iya, namanya, apa namanya, format penulisan berujung pada pedoman penulisan karya, ya. Jadi kalau Anda ya pokoknya karena ini bukan tesis, kalau tesis itu kan, ada pendahuluan ya. Nah, nanti ada pendahuluan, ya ada tesis, ada tinjauan pustaka. Nah, Anda, bisa saja dalam hal ini tinjauan pustakanya digunakan. Kalau kaitannya dengan state of the art, ya mau nggak mau review pustaka itu, ya. Nah, ini kalau kaitannya state of the art. Ya ada pendahuluannya untuk mengantarkan mengapa itu penting ya. Terus tujuan dari penulisan ini apa, itu ya juga enggak, perlu itu juga enggak apa-apa, karena ini bukan riset, ya. Tapi kalau Anda sebut sebagai riset karena Anda melakukan upaya untuk, memahami itu dari wawancara dan dari katakanlah atau dari pengamatan, observasi dan dari, kajian literatur, bisa saja Anda masukkan tujuan dari penulisan, ya, bukan tujuan dari penelitian, karena ini bukan penelitian. Ya, atau tanpa itu juga enggak apa-apa. Jadi langsung saja komposisinya adalah pendahuluan, terus meter apa yang mau dibahas, ya logical sequence saja, yang umum sampai khusus mencakup semua hal yang sudah dibahas, gitu ya. Ditutup dengan kesimpulan dan semua produk yang disajikan itu bukan copy paste, tetapi paraphrasing untuk kutipan langsung kalau memang dikehendaki. Jadi untuk bisa menghindarkan diri dari apa yang disebut sebagai tindak plagiarisme, gitu ya. Kemudian mendaftar pustakanya. Jadi cuman itu karena nggak ada metode. Ya ini kan paper ya, kalau paper kan nggak ada metode. Ya, jadi Anda tulis pendahuluan, terus sequence logik itu bisa dalam bentuk bab atau penomoran saja, ya tidak bab, semuanya satu bab, ya, yaitu paper itu sendiri, tinggal penomoran saja. Satu pendahuluan, ya. Kedua, kalau mau kasih di dalam pendahuluan ada tujuannya, nanti tujuannya dikasih ruang lingkupnya, gitu ya. Supaya nggak kemana-mana, ya. Nggak perlu masalah karena ini nggak pakai rumusan masalah. Ya, kemudian nggak ada metode, ya. Tinjauan pustakanya dengan sendirinya semua tulisannya berbasis pustaka, Anda tidak melakukan tinjauan. Ya, kecuali yang tugas akhir, yang apa kelompok, yang kelompok kan memang Anda melakukan review, jadi ya sebut aja langsung review terhadap ini diambil dari mana, atau kalau mau nulis tinjauan pustaka juga nggak apa-apa. Ya, karena bahasa review. Ya, dan kemudian tutup dengan kesimpulan ya, daftar pustaka ini. Ya, itu aja. Kalau ini nanti kalau Anda lihat pedoman penulisan, karya ilmiah, ya tugas akhir itu yang edisi 4-nya IPB, memang tulisan itu terdiri dari pendahuluan, karena itu adalah, tesis ya. Kemudian bab 1-nya, bab 2-nya tinjauan pustaka, bab 3-nya metodologi. Silakan kalau kerangka pemikirannya mau dipisahkan dari tinjauan pustaka itu jadi bab 3, bab 4-nya metodologi, bab 5-nya adalah hasil dan pembahasan, bisa dipisah hasil kemudian pembahasan, dan kemudian kesimpulan, atau simpulan sekarang gayanya itu. Simpulan ya, atau Anda pakai kata penutup ya. Nanti dan saran, lalu apa namanya, daftar pustaka. Nah, kalau paper nggak perlu itu, yang penting semua tulisan dirujuk dan, sequence of logic-nya dipakai numbering aja, ya, tidak bab. Sebenarnya kan Anda nggak nulis banyak, kayak mau nulis 100 lembar, ini kan paling 10 lembar ya, berapa lembar papernya ya, kalau ditulis paper 10 lembar, 15 lembar, 25 lembar. 5 lembar asal jangan selembar, nanti nggak ada yang tulis judulnya doang. Baik, rekan-rekan sekalian silakan kalau ada yang ditanyakan. Kalau nggak ada, ya kita coba, lihat film ini dulu supaya, memecah kebuntuan ya.
mana? Sampai deskripsi ya. Jadi inilah yang kita akan sampaikan dan diskusikan dengan Anda semuanya ya. Dan nanti sebagai upaya mengingatkan Anda kembali, kita itu lagi mengoverview saat ini nih, tentang pengertian dari bisnis intelijen dan analitik. Ya, saya baru ungkapkan rangkaian dari apa yang kita akan bicarakan. Ya. Dan nanti akan saya lanjutkan untuk mengoverview apa itu BI, apa itu BA ya. Dan kemudian berikutnya nanti akan dibahas tentang data itu gimana sih. Ini hal sederhana sebenarnya, statistik, isu-isu data ini orang masih bingung. Ya, kadangkala ya, orang kadang nggak memperhatikan. Ya, jadi data itu sebenarnya ya ada data ordinal, ada data yang lainnya ya. Yang kemudian orang memperlakukan sama ya. Data ordinal pakai modelnya pakai loh kok hilang ya di kepala saya. Padahal itu ada di sini. Sulitnya mati di garut-garut. Sorry ya, ini ada regresi ya. Kan menyalahi apa namanya pemaknaannya nanti gimana kalau kita pakai regression. Padahal itu adalah ordinal. Ya, ya jadi isu apa itu data nanti menjadi penting ya. Nanti saya titipkan untuk ditekankan ya. Pemaknaan dari data dan apa secara umum tentu saja nanti mulai dengan statistical modeling ya, yang dibahas lebih kepada deskriptif ya karena berikutnya nanti banyak juga statistical modeling ya, tidak hanya di sini ya nanti banyak dan kemudian isu data visualisasi. Nah itu kaitannya dengan pembahasan tentang descriptive analytics. Ya. Kemudian minggu berikutnya ya di pertemuan ini 1, 2, 3, di pertemuan keempat itu mulai membahas tentang predictive analytics. Ini Pak Herman yang membahas atau bisa pertukaran dengan Linda ya karena belum jelas ya, karena ya, ada penugasan tertentu pada dosen tertentu sehingga kemungkinan changeable gitu ya topiknya tapi tetap jalan karena masing-masingnya bisa ngajar jadi nggak ada masalah ya. Kemudian isunya adalah berikutnya kaitannya kalau konteksnya berhadapan yang mau dieksplor itu adalah teks ya. Yang mau bukan data angka, teks ya, atau bahkan informasi yang tersedia di web ya, informasi yang tersedia di sosial media. Lalu alat analitik apa yang bisa digunakan untuk itu. Ya, dan kemudian isunya adalah kaitannya dengan prescriptive analytic yaitu pakai optimasi model dan simulation model. Ya, nanti kita lihat itu dan terakhir futures ya dari penerapan artificial intelligence, big data dan kemudian kombinasi dan itu semuanya itu akan dibahas oleh Pak siapa namanya Pak Herman Hermadi ya termasuk bagaimana future apakah apa saja yang perlu dipertimbangkan oleh pengambil keputusan kaitannya dengan pemanfaatan BI/BA. Ya, dan sekali lagi diingatkan, session 7 adalah session Anda untuk sharing hasil observasi dan riset dalam bentuk scientific literatur review ya atau systematic literatur review ya atau kalau meta analisis juga digunakan ya. Nah, itu hasilnya nanti dilaporkan oleh teman-teman di dalam temuan sesi 7 ini. Masing-masing akan diberikan waktu 20 kali 6 kan 120 kan waktu kita pas itu. Jadi masing-masing 20 menit nanti akan dikomentari ya untuk semua 6 kelompok ya. Atau 5 tadi 29 ya supaya ada 5 orang, 1 orang ada yang 4 29. Itu kira-kira yang kita bahas. Kita dengarkan Mbak ini menjelaskan tentang bisnis intelijen dan bisnis analitik ya supaya Mas Rahmat bangun, Mas Julian Tri semangat. Kita lihat.
Successful businesses depend on business analytics, commonly referred to as BA. Business analytics is the practice of exploring an organization's data and implementing statistical analysis to drive decision-making. For business analytics to make an impact on an organization, it requires quality data, skilled data analysts, and a commitment to using data-derived insights to inform business decisions. There are different business analytic methodologies, including descriptive analysis, which tracks key performance indicators to understand the present state of a business, predictive analysis, which analyzes trends to anticipate future outcomes, and prescriptive analysis, which uses past performances to inform how to handle similar future situations. With an established business goal, stakeholders can select an appropriate methodology. Analysis tools can range from a simple spreadsheet to complex. Mohon maaf, apakah kedengar ya? Apakah terdengar? Dengar. Dengar, Pak. Dengar ya. Baik, saya lanjutkan dulu. Saya khawatir kalau atau saya ulang dulu sebentar. Successful businesses depend on business analytics, commonly referred to as BA. Business analytics is the practice of exploring an organization's data and implementing statistical analysis to drive decision-making. For business analytics to make an impact on an organization, it requires quality data, skilled data analysts, and a commitment to using data-derived insights to inform business decisions. There are different business analytic methodologies, including descriptive analysis, which tracks key performance indicators to understand the present state of a business, predictive analysis, which analyzes trends to anticipate future outcomes, and prescriptive analysis, which uses past performances to inform how to handle similar future situations. With an established business goal, stakeholders can select an appropriate methodology. Analysis tools can range from a simple spreadsheet to complex data mining and predictive modeling applications. BA is often confused with business intelligence and data science. And while similar, there are key differences between the three. Business intelligence concerns current state affairs, looking at past and current data for immediate wins and successes. Also involves monitoring and alerting, dashboards, and scorecards. On the other hand, BA looks forward, preparing companies for future success through statistical analysis, data mining, and predictive modeling. BA varies from data science in that data science involves custom coding and exploring answers to open-ended questions. Baik, mudah-mudahan dipahami ya secara umum ya. Sebenarnya kalau kita melihat ya bisnis analitik itu adalah sesuatu yang pada prinsipnya sama konsepnya dengan information system. Oleh sebab itu komponen-komponennya tentu saja ada data ya dan ada orang ya di dalamnya yang fungsinya tadi antara lain sebagai analis ya. Sebenarnya banyaklah komponen orangnya dan kemudian adalah komponen dari prosedur ya, software ya dan tentu saja juga hardware dan network itu sebagai komponen yang digunakan. Nah, dalam hal ini harus aware ya dan di dalam bisnis analitik itu kita bisa menggunakan any tools ya, baik itu statistical analysis ya atau berbagai model pendekatan yang lain yang bisa digunakan untuk mempredik ya sehingga nanti datanya itu bisa ditransform sesuai dengan kebutuhan untuk memprediksi apa yang akan terjadi di masa yang akan datang terhadap bisnis itu dengan menggunakan berbagai model tadi. Dan nanti juga hasilnya ya berupa insight, berupa knowledge, ya berupa informasi itu harus siap ya. Bahkan ada komitmen dari organisasi supaya itu jalan untuk digunakan kan. Ya. Jadi kita melihatnya dari pendekatan yang dia sampaikan itu dia melihat bisnis analitik itu sebagai satu sistem sebenarnya. Ya. Sehingga tidak boleh hanya sekedar kita mentransform data dengan alat analitik tool menjadi satu informasi selesai gitu ya tetapi dia dilihat dalam satu konteks sistem. Pembedanya dengan BI itu adalah ketika BI itu hanya digunakan untuk melihat masa kini ya kira-kira untuk melihat apa yang telah terjadi dari data yang lampau sampai saat ini itu apa yang mau bisa dilakukan untuk bisa monitoring ya sehingga kemudian dia bisa melakukan aktivitas manajemennya, melakukan pengendalian, melakukan perencanaan, melakukan upaya tindakan pengambilan keputusan, ya,
itu bisa dilakukan oleh manajemen dalam hal ini dengan melihat secara cepat ya at any time kondisi yang ada, kondisi yang sedang terjadi dan kondisi yang telah terjadi. Dan biasanya disampaikan dalam bentuk dashboard ya, dalam bentuk scorecard ya, dalam bentuk chart ya, dalam bentuk laporan. Nah, itulah yang kita sebut sebagai business intelligence. Jadi orientasinya lebih kepada upaya memahami apa yang telah terjadi di dalam bisnis ya saat dari waktu lalu sampai saat ini apa yang telah terjadi gitu ya itu di BI ke sana arahnya. Sedang BA itu lebih pada menyiapkan kira-kira bisnis ke depannya kira-kira seperti apa ya dengan berbagai tools predictive analytics. Itu bisa menggunakan alat statistik dan model-model predicting yang lain. Ya, itu nanti teman-teman pelajari itu. Sudah dipelajari sebenarnya, tidak pernah diletakkan dalam konteks digunakan di dalam proses pengambilan keputusan. Jadi itu nanti menghasilkan insight dengan berbagai model tadi, menghasilkan knowledge, menghasilkan informasi, tidak dibiarkan tapi digunakan. Ya, mestinya ya, digunakan atau tidak di isu yang lainnya kan pemborosan sebenarnya. Karena ini melibatkan resources yang banyak. Sedang data science itu kaitannya dengan ilmu datanya gitu. Mulai dari kaitannya dengan data structure-nya ya, membuat data management teknologinya, proses cleaning dan cleansing-nya, ya bagaimana mengembangkan database manajemennya, bagaimana memfilternya menjadi data warehouse-nya ya, dan bagaimana kemudian hal-hal yang kaitannya dengan data analitiknya gitu ya. Ini nyambung juga sebenarnya dengan penggunaan berbagai prosedur ya dan algoritma yang akan digunakan gitu. Dan itu juga bisa mengimplement ya artificial intelligence ya. Kira-kira begitulah secara umum. Jadi business analytic itu ya bisa mentransform data dengan menggunakan prosedur-prosedur data science, dengan menggunakan descriptive analytic kalau khususnya untuk BI, kalau untuk menyeluruh ya ada BI-nya, ada descriptive analytic-nya, ada apa namanya predictive analytic-nya, ada prescriptive analytic. Which is apa itu kalau ada yang bahkan mengatakan any books that you have ever read ya regarding to quantitative method and statistical tool and analytical tools itu bisa dianggap ya sebagai sesuatu yang bisa digunakan sebagai komponen dari bisnis analitik. Jadi luas ya dan tinggal penerapannya ya baik dari sisi sektornya maupun dari sisi fungsi-fungsi bisnisnya. Itu kira-kira gambarannya kalau untuk memperluas apa yang disampaikan oleh Mbak tadi ya. Dari Mbak tadi hanya digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan ya secara lebih ringkas ya dan singkat dari perspektif kemudahan di capture gitu ya. Kira-kira seperti apa. Nah, originally ya nanti business analytic ya yang Anda lihat di buku itu yang seolah-olah kompleks karena yang digunakan tools statistik, tools kuantitatif, bahkan analytic tools yang memang umumnya orang menganggap kompleks. Padahal kalau tidak dianggap seperti itu menjadi sederhana. Jadi karena digunakan sebagai tools untuk memproses data sesuai dengan kebutuhan ya, tidak semua tool bisa digunakan kan sesuai dengan kebutuhannya. Nah, nanti informasinya digunakan untuk membantu di dalam pengambilan keputusan. Karena itu bisa kalau dalam konteks sistem itu bisa anytime, anywhere ya, maka kemudian menjadi efektif lah di dalam upaya untuk pengambilan keputusan. Isu efisiensi jelas, isu efektivitinya juga jelas, dan isu yang paling biasanya dilihat adalah sisi akurasinya. Kehatian dari sebuah sistem yang sebuah proses melakukan pengolahan dengan menggunakan tool analitik dalam konteks sistem itu menjadi terlindungi lah sebenarnya hal yang bisa dikhawatirkan adanya kesalahan. Saya kira itu hal-hal yang ada. Masih ada question? Sekarang pukul 15. Ada pertanyaan saya persilakan. Oh, masih ada Mas Yuliantri, silakan. Masih belum dengar. Ya, Pak. Izin bertanya, Pak.
Itu kalau bisnis intelligence sama bisnis analitik, Pak. Kalau bisnis intelligence kan kita ngelihatnya dari dashboard ya, Pak. Karena kan dia mengolah data masa lalu, disajikan data sekarang, itu kita bisa lihat dari dashboard ya. Ya. Kalau bisnis analitik itu tools-nya apa ya, Pak ya, kira-kira? Apakah itu semacam kayak semacam DSS saja atau keputusan aja yang dibuat sama berdasarkan data-data yang ada, Pak? Ya. Baik, jadi kalau sisi user interface itu it depends dari penyedia software untuk memungkinkan atau it depends permintaan dari user gitu ya untuk bisa memperoleh informasi tersebut. Jadi penyampaian informasi itu biasanya didukung oleh data visualization ya. Jadi BA juga memanfaatkan BI. Bahkan nanti saya sampaikan ada orang yang melihat itu sebagai continuum ya analitik. Jadi continuum bisnis analitik itu sebagai satu keberlanjutan, bukan sebagai sesuatu yang terpisah. Nanti akan ada yang bahas itu. Jadi dari aspek bisnis intelijennya ini parah nih. Sorry ya. Dari sisi bisnis intelijennya pulang bersyukur sudah disembuhkan oleh Allah masih ini ya. Tapi hanya proses penyembuhan yang lain. Tolong dibantu saya sabar. Jadi upaya melihatnya secara kontinum ya dari bisnis intelijen nanti ada bisnis ya kalau bisnis intelijennya kan dilihat dari descriptive analytic ya. Jadi ada namanya descriptive analytic. Terus setelah itu predictive is analytic. Ya, baru kemudian predictive analytics dan baru kemudian prescriptive analytic. Dan itu merupakan sesuatu yang kontinum. Jadi penyampaian informasinya bisa macam-macam, tetap bisa pakai chart, bisa pakai table, ya, bisa pakai hanya angka saja disebut, ya, atau solusinya aja disebut, itu bisa saja. Ya, kalau katakanlah dalam Anda biasa dulu pakai optimasi model ya, maksimasi profit, gitu ya. Maksimasi profit Anda gunakan katakanlah beberapa penjelasan tentang tentang resources dan keterbatasannya. Ya, dari situ kemudian Anda nanya, ya kalau datanya lengkap ya, Anda akan nanya, ya apakah profit secara menyeluruh seperti apa, ya. Dan kemudiannya kalau dibagi ada beberapa aktiviti, apa yang perlu dilakukan untuk aktiviti itu bisa dijawab langsung, ya. Nanti saya berikan bagaimana ChatGPT aja itu bisa menggunakan solusi optimasi model dengan kita tanya ya saya punya sekian punya satu problem gitu, Anda mau nggak menyelesaikan masalah dengan optimasi model? Mau dong. Kemudian kita tulis lagi permasalahannya, saya punya lahan sekian hektar ya, dan kemudian saya punya bibit ya untuk komoditas A sekian, untuk komoditas B sekian, komoditas C sekian, gitu. Harga bibitnya sekian. Nah itu kalau dihasilkan itu per hektarnya itu akan menghasilkan sekian, ya untuk A, untuk B, untuk C, untuk D. Kira-kira. Nah saya ingin dapat nih nasihat Anda tentang ini. Langsung dibuat modelnya itu. Ya. Modelnya optimasi model seperti Anda belajar dulu linear modeling ya. Kan modelan itu bisa linear, bisa integer, bisa goal programming, macam-macam yang kaitannya dengan optimasi ya. Nah, Anda bisa dapat tuh nanti ininya di ChatGPT itu. Ya, tolong rumuskan rumusannya dapat tuh. Ya. Jadi bagus. Tolong sebutkan hasilnya, bentuknya kayak apa dan yang lain-lainnya. Pokoknya jelaskan hasilnya semua muncul gitu. Jadi bentuk-bentuk penyampaian itu bisa dynamic seperti itu, question and answer. Sekarang banyak bimbingan saya sedang mengembangkan, walaupun kebalap sama industri ya, tapi nggak apa-apa kita terus lakukan. Melakukan question and answer berbasis visual. Ya, jadi ada gambar gitu, suruh ngenali apa itu gambar. Oh itu ada gambar 3 pisang, ada gambar 2 kuda, ada gambar
Bisa dia jelaskan begitu. Dan kemudian lebih detail lagi ya kalau ditanya ya oleh pengguna. Kita sedang mengembangkan itu ya untuk riset ya S3 ilmu komputer yang mencoba menggunakan question and answer base ya dari visual namanya sistem. Jadi kita buat visual system, query-nya itu ya kepada itu bisa mengenali objek ya secara detail ya, sehingga kemudian diharapkan nanti bisa digunakan secara visual untuk mengidentifikasi mau dicobanya ke standar ya terhadap buah tersebut ya. Mungkin diketahui nanti pisangnya, oh itu pisangnya bosok atau itu pisangnya ukuran yang baik bisa digunakan untuk ekspor dengan standar quality ini ya. Dan basisnya adalah pengenalan terhadap warna ya, terhadap apa namanya objek ya, dikenali itu sebagai objeknya apa, kemudian dari indikator-indikator yang tersedia itu bisa dikenali ya juga apa-apa yang kemudian terkait dengan objek itu gitu. Dan dibuat tentu saja di training dulu ya untuk bisa memahami ya nanti kalau ditanya dia bisa jawab. Ya, jadi hal-hal semua ini kan kencang ya. Jadi interface banyak tergantung sistemnya mau seperti apa. Bisa data visualisasi ya, bisa langsung dijawab pertanyaannya ya. Tergantung Mas. Itu kira-kira demikian ya. Jadi kalau simulasi yang kemarin kami lakukan dengan Pak Budi itu mencoba untuk membandingkan produk ya, saya nggak boleh nyebutnya karena ini penelitian di perusahaan ya. Produk A, produk B, produk C dari sekian banyak lini produk yang populer di apa namanya di konsumen gitu. Dan kebetulan produk ini top of mind gitu. Nah, itu dia ingin melihat bagaimana perubahan-perubahan harga itu akan berakibat kepada pergeseran ya konsumen apakah bergerak kepada produk yang lain ya. Artinya bukan produk yang diproduksi oleh produsen lain. Nah, itu kita simulasikan dan nanti begitu kita masukkan harga berubah itu. Perubahannya mempengaruhi faktor-faktor yang ya, kita lihat kelihatan seperti di film gitu ya. Akan kelihatan. Jadi tergantung Mas. Ya, apa yang mau dihasilkan dari sebuah sistem seperti itu. Nah, di kuliah kita ini kita tidak sampai ke sana ya, nanti lebih kepada bagaimana tool analitiknya ya dan bagaimana itu digunakan ya dan itu masuk dalam kelompok mana gitu. Nah, nanti Anda kalau ingin mendalaminya ya memang itu perlu pengetahuan yang lain untuk agar setidaknya kan punya sensitivity ya di dalam satu industri ketika Anda memanfaatkan BI dan BA. Karena memang kalau sistemnya kita bawa ke sini sebagai contoh, saya bukan mengandalkan itu. Tableau aja kan lumayan ya belinya. Ya, itu hanya untuk data visualisasi ya. Kemudian kalau kita bawa Power BI saja untuk kepentingan bisnis intelijen dan bisnis analitiknya itu kan luar biasa juga ya. Dan kalau kemudian ininya sangat besar padahal kita bukan industri ya. Jadi lebih kepada kita mengenalkan saja ya. Sebagai sistem karena kita bukan sistem yang menerapkan itu jadi nggak kelihatan ya. Jadi itu mungkin ya Mas Yuli dan Lilian kaitannya dengan aspek. Silakan Mbak Nabianka, please. Jadi BI itu kan memang biasanya descriptive analytic ya. Dan kemudian BA itu akan memanfaatkan data dari descriptive analytic untuk kepentingan upaya melakukan futures ya prediction kan. Apakah itu forecasting, apakah itu mempredik kondisi tertentu ya kan sangat berbeda-beda itu isunya. Itu akan memanfaatkan data masa lampau hingga kini ya yang digunakan dengan certain algorithm, certain analytical tools untuk memprediksi kondisi yang diinginkan atau kondisi kiranya apa yang akan terjadi terkait dengan satu hal yang kita ingin ketahui. Itu akan beda-beda kan.
Umpamanya kita sebagai contoh ya di Bali itu setiap tahun akan ada semacam conferences gitu kaitannya dengan palm oil ya diselenggarakan oleh GAPKI, gabungan asosiasi pengusaha kelapa sawit Indonesia, yang salah satu itu biasanya diletakkan dapat pertemuan terakhir itu ada 2 orang atau 3 orang peneliti yang lain, tetapi yang senantiasa ditunggu itu 2 orang ya, yang mereka memang dikenal selama ini hasil prediksinya terhadap harga CPO dunia itu jadi acuan. Tadi itu mempredik harga sawit tahun 2025 itu seperti apa turun, apa naik, ya. Dari biasanya variabel-variabelnya adalah minyak mentah, ya, atau minyak nabati yang lain, ya. Kemudian faktor-faktor yang lain yang bisa mempengaruhi harga, ya. Dari situ kemudian dia bisa mempredik, ya, bagaimana harga CPO. Dan ini jadi acuan orang mau membayar ke sana mahal, saya udah nggak kuat lagi itu. Datang ke sana bayar sekitar 6,5 7,5 hanya untuk bayar ininya, belum bayar hotelnya, ya, belum bayar pesawat terbangnya pulang pergi ke sana. Jadi lumayan, dan itu hanya untuk mendengar saja hal-hal yang kita pelajari di sini sebenarnya, bagaimana memprediksinya. Tinggal kepandaian memasukkan variabel-variabelnya kan isunya, ya. Prof. Hermanto pernah kita nggak enak saya ngomong. Pernah diundang juga di event itu ya, dan kemudian hasil prediksi beliau luar biasa itu dekat ya, dekat-dekat. Pak ini juga salah satu ekonom dari Indef yang juga ngajar di kita ya, Pak Hasan Fadil juga melakukan itu dan juga nggak salah-salah benar. Tapi orang yang ditunggu tetap 2 orang itu karena sudah melekat ya. Dan pendekatannya adalah ini tadi predictive analysis. Dan sedikit ada prescriptive analisisnya. Kira-kira demikian. Itu Mbak, dan terkait sebenarnya ya, kalau dalam satu sistem kan tinggal menggunakan tools-nya aja, datanya tetap diunduh dari warehouse. Ya, makanya data itu menjadi sangat penting di dalam business intelligence atau business analytics. Di business intelligence itu hanya motret saja, mengetahui apa yang telah terjadi. Ya, makanya cara gampangnya ya memvisualisasikannya. Dan cara gampangnya memang ini information system masa lampau, yaitu dia memberikan report, memberikan laporan. Laporan yang sudah dispecified, itu bisa jadi, dan laporan yang on demand. Ya, sekarang kan kecenderungannya laporan tidak yang sudah fix ya, tapi laporannya berdasarkan pertanyaan dari para penggunanya. Oleh sebab itu ketersediaan data menjadi penting ya, dan nanti dilaporkan biasanya dalam bentuk laporan kesimpulan dan laporan pengecualian. Begitu Mbak, itu kalau deskriptif. Kalau prediktif dengan model prediksi kita memberikan informasi ya, memberikan insight gitu dan pengetahuan kira-kira prediksinya seperti apa di masa yang akan datang. Kalau yang prospektif ya, ini. Ya, pokoknya itulah ya, itu adalah digunakan untuk dalam rangka untuk memberikan jawaban what should I do regarding this business di masa depan itu seperti apa? Apa solusinya dari problem-problem yang dihadapi ini ya? Nanti kira-kira solusinya. Makanya biasanya ya optimasi. Ada problem nih, saya mau optimasikan. Bagaimana kalau saya ingin tinggikan perolehan perusahaan saya atau saya buat lebih efisien perusahaan saya. Pilihannya kan 2. Ya. Di situ bagaimana agar bisnis ini bisa terus bisa sustain gitu ya untuk berjalan ya, either dengan meningkatkan growth-nya ya, meningkatkan profit-nya ya, dan kemudian bisa mengurangi biayanya sehingga lebih efisien. Nah, itu adalah optimasi model. Atau pakai simulasi. Gimana kalau kita mainkan ini, apa yang akan terjadi? Gimana kalau kita shock dengan ini, apa yang terjadi? Itu simulasi. Ya. Jadi itu biasanya supaya karena bisnis itu kan dynamic ya, supaya kondisi yang ada itu dibuat dynamic. Yang pengambilan keputusannya akan sangat tergantung kepada hal-hal yang dimasukkan di dalam pertimbangan pengambilan keputusan untuk menentukan solusi itu. Gitu kira-kira gambarannya Mbak Nabiaka.
Silakan Mas Jundi, ya. Mas Jundi, setelah ini kita istirahat. Silakan Mas Jundi. Ya, Prof, izin bertanya. Ya, tadi sering disebutkan warehouse, Prof. Itu apa ya? Boleh dikasih gambaran sedikit, Prof, si BI atau BA di perusahaan Warehouse itu bukan seperti apa ya? Ya, warehouse itu bukan gudang ya. Kalau warehouse secara umum itu gudang. Kalau data warehouse ini memang ya semacam menggambarkannya semua supaya mudah itu gudangnya data, ya. Tapi tidak diambil. Jadi nanti dari berbagai data, any data transaction yang bisa dikumpulkan at any point of transaction, ya, dimanapun, ya, dijumpai, ya, atau di sistem sistem apa yang jalan dan kemudian itu kan ada database-nya masing-masing, ada penyimpanan datanya apakah masih dalam bentuk file system atau sudah dalam bentuk data management teknologi tertentu atau diambil dari data besar ya yang diambil dari berbagai aktivitas nanti dihimpun dalam satu data lake katakanlah. Nah, itu semuanya akan dimanfaatkan. Tidak semuanya diambil langsung dari tempatnya. Kalau langsung diambil dari tempatnya itu akan ganggu, ya kan kalau dia sedang transaksi kita query juga dari situ kan gawat, ya jadi nanti agak mengganggu itu. Maka dibuat khusus dan kira-kira yang memang terkait nanti dengan informasi yang akan diperoleh. Makanya data warehouse itu biasanya ya database juga sebenarnya, tetapi apa dilihat itu berdasarkan cube-nya, cube dari sisi mana saja yang mau ditampilin gitu ya. Itu yang diambil mana gitu ya. Nanti kita query gitu. Makanya lewat ETL namanya. Nggak enak ngomongnya ETL ya. ETL. Jadi itu adalah apa namanya mulai dari bagaimana data itu di filtering lah ya sampai kemudian nanti di-load ya ke dalam data warehouse gitu ya. Jadi lewat proses itu ya banyak tekniknya itu nanti kalau itu di computer science dipelajari kita nggak sampai situ tapi disinggung nanti di pertemuan yang kaitannya dengan data warehouse ya. Nanti kan ada masanya ya. Kalau saya jawab sekarang yang umum aja ya. Nanti ada di perkuliahan ketiga ya, itu akan bahas tentang data warehouse. Jadi data warehouse itu database juga Mas, pada prinsipnya. Cuman dia gudang ya. Dan bisa banyak itu data warehouse yang nanti specifically akan digunakan oleh bisa di-query any query based on apa permintaan orang yang ingin dapat laporan ya. Atau secara khusus orang yang malah didorong kasih laporan. Karena sifatnya sekarang laporan pun malah ngejar orang yang diberi laporan kan. Ya, tidak minta. Itu kalau tidak minta itu biasanya yang rutin ya untuk bisa memberikan laporan ini loh laporannya gitu kan. Atau orang minta laporan. Kalau orang minta laporan kan ada query khusus Mas. Dan apa? Ya harus datanya tersedia di situ gitu. Ya kan bisa muncul dari berbagai database itu. Ya, jadi apa bisa dimunculkan dari berbagai database yang kemudian disimpan dalam satu data warehouse. Itu kira-kira apanya gambarannya yang mengquery bisa BI, bisa OLAP, ya, online analytical processing, ya, bisa query aja. Tapi umumnya nanti kalau konteks ini ya BI dan BA lah yang query, ya. Datanya diambil dari situ dari data warehouse. Itu kira-kira Mas ininya konsepnya. Baik. Saya kira sekarang pukul 15.28 kita akan istirahat sebentar bagi yang melakukan kewajiban sholat ya dan nanti pukul 15.05 ya kita akan mulai kembali ya dengan deviasi 5 menit lah. Jangan banyak-banyak. Baik ya kita istirahat sebentar.
Baik, apakah sudah siap? Terlambat 5 menit tadi. Oke, kita mulai saja. Saya sudah minum secangkir kopi pahit. Sudah, Pak. Oke, kita mulai saja ya. Mas Mario, Mas Gloria, Mbak Yelia, Mbak Talita, Mas Ahmad, Mas Rahmat, udah ya. Baik, saudara sekalian, kita sebelum masuk ini ada beberapa permainan ya yang diambil dari Thomas Serit ya untuk mengidentifikasi atau mengakses ya apakah kita masuk dalam kelompok orang-orang yang memang sudah aware ya tentang data ya, atau memang data driven ya di dalam melakukan upaya pengambilan keputusan atau setidaknya sehari-hari kita sudah terinternalisasi ya dengan data. Ada semacam riset yang dikembangkan oleh Thomas Serit ya di bukunya Harvard Business Review sebenarnya ada cantuman artikel dan dari artikel itu memang sering digunakan oleh banyak institusi untuk melakukan assessment terhadap anggota organisasinya. Ini ada siap nanti untuk melakukan penilaian ya terhadap pertanyaan-pertanyaan yang ada. Ya, Anda harus nilai kalau atributnya yang disampaikan itu menggambarkan diri Anda, maka kemudian beri nilai 1 ya. Dan kalau itu menggambarkan kondisi Anda bahwa Anda sering melakukan itu ya, atau kadang-kadang melakukan itu tapi lebih banyak melakukannya daripada tidak, masukkan nilai setengah gitu ya. Kalau kemudian Anda jarang melakukan itu, pernah paling 1 kali, 2 kali, atau benar-benar tidak menggambarkan diri Anda nilai 0. Dan nanti setelah itu Anda jumlahlah berapa semua pertanyaan yang ada yang mengakses diri Anda terhadap bagaimana perilaku Anda terhadap data. Baik, kita mulai saja, saya share. Jadi memang isunya adalah are you data driven? Apakah Anda seorang yang memang berperangai ya data ya, berperilaku ya yang memang dikendalikan atau bahkan dikendalikan basisnya itu adalah data. Ya, Anda diminta menanyakan diri Anda ya sebagaimana sering Anda berinkorporasi itu dengan data di dalam pekerjaan Anda sehari-hari ya. Dan ini assessment diambil dari sebuah artikel ya, are you data driven? Ini semacam tes singkat lah ya yang bisa digunakan untuk menarget upaya Anda ya menjadi data driven. Baik, kalau ini kita mulai saja, siap ya dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada dan kemudian menjawabnya ya dengan ketentuan yang tadi saya sampaikan. Ya. Saya taruh sini dulu. Baik, review ya. Ini jadi memang dikarang oleh Thomas Serit. Jadi Anda nanti akan ada beberapa pertanyaan berikut ini dalam satu daftar ya dan Anda diberikan kesempatan untuk melakukan penilaian ya untuk setiap perilaku ya yang dilakukan secara konsisten ya. Itu Anda nilai nanti full point jadi 1 ya. Dan kemudian kalau Anda itu melakukan sesuatu